Halo semuanya, balik lagi bareng Iqbal di channel Aku ASN. Nah, gimana nih kabar kalian? Masih sehat-sehat aja kan? Tetap semangat ya. Jadi hari ini itu kita akan membahas soal-soal mengenai tes intelijensi umum atau TIU yang biasa kita tahu. Nah, di sini kita akan membahas beberapa soal yang sering banget muncul di tes-tes CPNS setiap tahunnya. Nah, tapi sebelum itu aku mau informasikan dulu sama teman-teman semua. Jadi kita kan udah di penghujung tahun 2023 ya. Sebentar lagi kita masuk tahun 2024. Nah, kemungkinan besar itu pasti setiap tahunnya kan akan dilaksanakan namanya tes CPNS ya. Seperti kadang di Kementerian Hukum dan HAM dan lain sebagainya. Dan tidak menutup kemungkinan di tahun depan juga akan dilaksanakan tes CPNS di setiap pemerintah daerah dengan formasi di daerah masing-masing. Nah, untuk teman-teman adik-adik juga yang baru lulus SMA nantinya di tahun 2024, nah itu kan setiap tahunnya adanya pembukaan sekolah kedinasan ya. Sekolah kedinasan seperti PKN STAN, IPDN, STIN, dan lain sebagainya. Dan setiap tes kedinasan juga itu pasti ada tes SKD-nya, tes CPNS-nya, sama aja jadinya. Jadi materi-materi yang ada di tes CPNS sama juga yang akan kalian teskan di tes kedinasan nanti. Jadi walaupun waktunya masih lama, ini masukan buat teman-teman semua ya. Itu kalian bisa curi start mulai belajar dari sekarang. Jangan tunggu nanti dekat tes baru mulai belajar. Kalau tes dari sekarang itu malah makin bagus. Karena kalau kita curi start, ya kayak lomba lari kan gitu. Kalau kalian lari duluan, otomatis pasti peluang untuk mencapai finish paling duluan kan ya udah yang start duluan. Sama aja kayak ini. Kalau kalian belajar lebih duluan, lebih cepat dari orang pada umumnya, maka peluang kalian untuk lolos atau finish paling depan untuk menjadi seorang CPNS itu lebih besar nantinya. Jadi tetap semangat untuk menghadapi tes CPNS tahun 2024. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita membahas soal-soalnya. Kita langsung ke soal yang pertama. Beta membeli dengan kredit sebuah laptop dengan 5 kali masa cicilan. Jika uang mukanya sebesar Rp1.500.000 yang merupakan 30% dari harga laptop, berapa rupiahkah yang harus dibayarkan beta tiap kali cicilan? Kita lihat optionnya. A. Rp750.000, B. Rp800.000, C. Rp850.000, D. Rp710.000, dan E. Rp700.000. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus memahami soal info-info yang ada dalam soal. Nah, yang pertama, kita harus mencari berapa sih harga laptop sebenarnya. Di sini kan kita mendapat informasi kalau dia sudah membayar uang muka sebesar Rp1.500.000 atau merupakan 30% dari harga laptop. Nah, untuk mencari harga laptop sebenarnya, atau berarti itu 100%-nya dari 30% itu, maka cara untuk menghitungnya yaitu dengan kita membagi 100/30 dikali dengan jumlah uang mukanya, yaitu Rp1.500.000. Maka kita akan mendapatkan hasil harga laptopnya yaitu sebesar Rp5 juta. Selanjutnya, kita mencari sisa cicilan. Nah, di sini kan tadi seperti yang kita tahu dia udah bayar DP-nya atau uang muka sebesar Rp1.500.000 dan harga laptop yaitu 5 juta. Untuk mengetahui sisa cicilannya, maka kita kurangkan harga laptop dikurang dengan uang mukanya, yaitu 5 juta dikurang 1.500.000 sebesar Rp3.500.000. Nah, kita lihat lagi di soal. Di sini kan kita disuruh mencari berapa yang harus dibayarkan tiap kali cicilannya ya. Nah, untuk menemukan itu,
Nah, di sini kan dikatakan 5 kali masa cicilan. Berarti untuk mengetahui berapa sih yang dia bayar setiap bulannya, maka sisa cicilan ini kita bagi dengan 5 bulan. Nah, 3.500.000 rupiah kita bagi dengan 5 menjadi 700.000 rupiah. Maka inilah yang akan dia bayar setiap bulannya, yaitu sebesar 700.000 rupiah per bulannya. Kita lihat di optionnya apakah 700.000 itu ada. Nah, ternyata ada, dan itu berada di option jawaban bagian E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang kedua, di sini seseorang membeli 3 buah buku dengan harga rata-rata yaitu 18.000 rupiah per buahnya, dan membeli 6 buah buku serupa dengan harga rata-rata 15.000 rupiah per buahnya. Berapakah harga rata-rata untuk keseluruhan buku? Nah, di sini untuk mengetahui harga rata-rata dari keseluruhan buku, pertama-tama kita harus mencari berapa sih harga total dari 3 buah buku yang pertama. Cara menghitungnya yaitu dengan cara mengalihkan antara rata-rata dari 3 buah buku itu, yaitu sebesar 18.000 rupiah dikali dengan 3 buah buku. Nah, di sini kita bisa melihat optionnya, di mana A itu 10.000 rupiah, kemudian B 12.000 rupiah, kemudian C 16.000 rupiah, dan D 21.000 rupiah, dan terakhir yaitu E 22.000 rupiah. Nah, sini kita akan mencari berapa sih harga total dari 3 buah buku yang pertama itu. Nah, untuk total 3 buah buku, maka 3 buku kita kali dengan harga rata-rata yaitu 18.000 rupiah, sehingga kita mendapatkan harga total yaitu 54.000 rupiah. Sama dengan 6 buku setelahnya, kita kalikan dengan harga rata-ratanya ya, yaitu sebesar 15.000 rupiah. Maka 6 kali 15.000 sebesar 90.000 rupiah. Kemudian setelah itu kita total dari harga total dari 3 buku dan 6 buku ini, kita total kedua-duanya, kita jumlahkan. Nah, total 9 buku, maka yang tadi kita dapatkan yaitu 54.000 kita tambah dengan 90.000, maka didapatkan hasil harga total untuk 9 buku yaitu sebesar 144.000. Nah, setelah kita mengetahui berapa harga total dari keseluruhan buku, kita lihat pertanyaannya, apakah harga totalnya aja atau harga per buku. Ternyata di soal kita disuruh mencari berapakah harga rata-rata untuk keseluruhan buku. Harga rata-rata berarti harga per bukunya. Bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya yaitu dengan cara harga total keseluruhan buku yaitu 144.000 kita bagi dengan total ke semua buku, yaitu ada 9 buku. Maka harga rata-ratanya yaitu 144.000 dibagi 9, hasilnya adalah 16.000 rupiah. Jadi harga untuk setiap bukunya, harga rata-ratanya yaitu sebesar 16.000 rupiah. Nah, kita lihat di option apakah ada 16.000. Ternyata ada, dan itu ada di jawaban bagian C. Nah, untuk soal-soal seperti ini kita itu harus jeli melihat informasi apa saja yang ada pada soal. Apakah dia meminta harga keseluruhan
ataukah dia meminta harga rata-rata dari semua buku. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, di sini soal yang ketiga itu mengenai deret bilangan ya, deret bilangan. Nah, di sini ada angka dimulai dengan 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, titik titik titik, titik titik titik. Nah, di sini kita disuruh mencari ini sebenarnya. Berapa sih nilai angka yang ada di titik-titik ini? Ada 2 angka ya. Nah, untuk menemukan jawaban dari soal ini, kita harus mengetahui bagaimana pola setiap baris dari angka-angka yang sudah diberikan. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sekarang kita coba menemukan pola setiap satu barisnya. Kita lihat di mana 5 ke 6 itu ditambah 1, kemudian 6 ke 7 itu juga ditambah 1, 7 ke 8 ditambah 1, 8 ke 10 ditambah 2, 10 ke 11 itu ditambah 1, dan 11 ke 14 ditambah 3. Nah, di sini ketika kita melihat pola yang ada, ternyata kita nggak bisa nih menemukan polanya setelah tambah 3 ini berapa sih? Karena dia acak kan, setelah tambah 1, terus tambah 2, terus tambah 1 lagi, kemudian tiba-tiba tambah 3 lagi. Nah, kita jadi bingung pastinya untuk menemukan pola yang selanjutnya. Nah, kalau kita tidak menemukan jawaban ketika kita menghitungnya satu-satu baris, maka kita coba langkai menjadi setiap dua baris gitu. Nah, ternyata ketika kita mencoba setiap 2 baris, kita menemukan pola yang ada untuk bisa menemukan angka yang kita cari ini. Kita mulai dari angka 5, berarti karena kita setiap 2 baris, berarti 2 baris setelahnya yaitu 7. Berarti 5 ke 7 itu ditambah 2, kemudian 7 ke 10 itu ditambah 3, kemudian 10 ke 14 itu ditambah 4. Nah, di sini kan kita bisa melihat ada pola ternyata ya kan. Ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4. Selalu ditambah plus 1 terus kan. Berarti setelah ditambah 4, maka setelah itu adalah ditambah 5. Nah, 14 ditambah 5 berapa teman-teman? Ya, betul sekali, yaitu 19. Nah, kita langsung lihat aja dulu di option. Apakah 19 ada di jawaban? Oh, ternyata ada di option bagian A. Nah, ini gampang karena di optionnya itu angka 19 hanya 1 aja dia. Dia nggak ada 2 kan? Jadi, kalau semua di jawaban di option itu tidak ada angka yang sama, dan kita disuruh mencari ada 2 angka, maka cukup mencari satu saja. Satu saja. Ketika sudah dapat 1 kayak ini nih 19 kan, ya udah langsung tahu kita jawabannya apa, yaitu A. Kita nggak perlu lagi cari yang 1 karena itu akan menghabiskan waktu. Karena waktu itu sangat penting di dalam tes SKD kan. Karena ada beberapa soal yang banyak dan waktu yang singkat. Jadi kita harus betul-betul memanfaatkan waktu. Kecuali kalau misalnya salah satu jawaban ini ada yang angkanya 19 juga, maka kita harus mencari berapa angka yang satunya. Untuk mencari angka yang satunya, ya tentu kita langkai 1 juga kan. Kita mulai dari 6 berarti. 6 ke 8 itu ditambah 2. 8 ke 11 itu ditambah 3. Berarti kalau ada polanya 2 ke 3, berarti setelah itu yaitu ditambah 4. Dimana 11 ditambah 4 berapa teman-teman? Ya, betul sekali, yaitu 15. Nah, berarti angkanya itu 15 dan 19. Ternyata betul, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Nah, ini masih seperti yang tadi, deret bilangan, di mana di sini terdapat angka 10, 30, 32, 16, 48, dan 50, titik titik titik, titik titik titik. Jadi sama kayak seperti soal yang sebelumnya, kita disuruh mencari dua angka. Ini apa sih angkanya? Nah, kita harus menemukan polanya ya, teman-teman semua. Dimana di sini optionnya yang A ada 18,36, yang B 98,60, C 58,48, D 25,75, dan E 32,64. Nah, gimana sih cara menemukan polanya? Nah, coba kita seperti soal yang sebelumnya ya, kita tambah-tambah gitu. Nah, setelah kita coba, ternyata 10 ke 30 yaitu ditambah 20, kemudian 30 ke 32 itu ditambah 2, kemudian 32 ke 16 itu kan dikurang 16 ya. Kemudian 16 ke 48 itu ditambah 32, 48 ke 50 ditambah 2 lagi. Nah, kalau kita melihat polanya, ini kita susah menentukan apa sih sebelumnya, setelah itu apakah dia ditambah, dikurang, atau gimana ya. Nah, kita susah menemukan polanya dari apabila penjumlahan seperti ini. Nah, kalau kita terbiasa seperti soal yang sebelumnya, otomatis mungkin teman-teman akan mencari dengan dua baris setelahnya kan, yaitu berarti 10 ke 32, 32 ke 48, baru 48 gitu kan. Padahal sebenarnya di dalam soal seperti ini itu tidak menutup kemungkinan polanya itu selalu mengenai penjumlahan dan pengurangan. Tetapi di dalamnya juga bisa jadi terdapat perkalian dan juga pembagian. Coba kita lihat, apakah dengan satu baris ini terdapat perkalian dan pembagian? Nah, ternyata ketika kita mencoba dengan perkalian dan pembagian, kita bisa menemukan polanya nih, di mana angka 10 ke 30 itu dikali 3, kemudian 30 ke 32 itu ditambah 2, kemudian 32 ke 16 itu dibagi 2, kemudian 16 ke 48 itu dikali 3, dan 48 ke 50 itu ditambah 2. Nah, dari sini kita bisa melihat adanya pola gitu, dimana kali 3 ditambah 2 dibagi 2, dimulai lagi dari kali 3, kemudian ditambah 2. Nah, berarti polanya setelah itu, dimana yang tadinya yaitu tambah 2, berarti setelah itu yaitu polanya yaitu dibagi 2. Nah, di mana 50 dibagi 2 berapa teman-teman? Ya, betul sekali, jawabannya yaitu 25. Langsung kita cari di option, apakah angka 25 ini ada enggak ya? Oh, ternyata ada nih, yaitu di option bagian D. Nah, seperti soal sebelumnya, kalau angkanya itu enggak ada yang sama, kita cukup mencari satu angka saja. Setelah ada di jawaban, berarti itu yang betul. Nah, tapi kalau ada sama, maka kita harus mencari angka yang setelahnya juga. Dimana polanya tadi kan kita bisa lihat setelah bagi, apalagi teman-teman? Ya, betul, yaitu kita kali 3 lagi nih teman-teman. Berarti 25 dikali 3, berapa teman-teman? Betul sekali, yaitu 75. Nah, kita lihat di option. Oh, betul ternyata. Option yang paling benar adalah D, yaitu 25 dan 75. Oke, teman-teman. Mungkin itu saja pembahasan soal kita pada video kali ini. Nanti next video kita akan membahas soal-soal mengenai tes CPNS yang lainnya lagi. Tetap semangat belajar, kita curi start untuk belajar untuk persiapan tes CPNS tahun 2024.
Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Dadah semuanya.